Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan para penonton Kasurisman Moltek? Pada video kali ini saya ingin membahas tentang magnet ferrit. Jadi saya sebelumnya pernah membaca di forum diskusi di Kaskus dan di Facebook ya, berkaitan dengan pemakaian magnet ferrit pada komponen pengapian atau pada kabel busi tepatnya. Nah, setelah saya membaca beberapa artikel dan juga menyelam di Google, menambah referensi, akhirnya saya penasaran untuk memakai. Nah, sebelumnya saya termasuk tipe orang yang tidak begitu interest ya dengan istilahnya penemuan-penemuan atau tambahan alat yang menurut saya itu risetnya tidak akurat dan orientasinya itu hanya untuk jualan. Contohnya, ya saya tidak sebut merek ya, menambah pil ke bahan bakar atau memasang itu di colokan rokok, itu isinya cuma kapasitor penyetabil tegangan. Terus ada lagi yang kincir untuk karbu intake itu ya, semuanya pasti ada plus minus, dan mungkin saya tipe orang yang tidak begitu interest dengan itu. Karena apa? Tidak ada riset yang secara data itu membuktikan perubahan. Nah, tapi beda dengan satu ini, yaitu magnet ferrit. Akhirnya saya membeli secara online, ini datang barangnya kemarin. Nah, magnet ferrit itu apa teman-teman? Magnet ferrit itu jika teman-teman ini punya cas laptop ataupun kabel-kabel elektro yang sifatnya dari colokan AC dan diinputkan ke DC, itu pasti ada bentuk seperti ini di ujung colokan. Nah, coba teman-teman amati, pernah lihat enggak? Ini bisa aja di yang paling umum itu di cas laptop ya, di cas laptop, kemudian di kabel HDMI pada TV atau proyektor, kemudian komponen elektro yang lain lah istilahnya, pokoknya untuk pengisian yang berkaitan dengan listrik. Nah, ini pabrikan ya jelas. Berangkat dari sini saya berpikir, oh pabrikan aja makai, otomatis ada riset dan data yang sudah mereka lakukan. Nah, ternyata dulu di forum itu pernah ada yang pakai yang namanya magnet ferrit untuk kabel busi. Nah, apa tuh magnet ferrit itu? Ini teman-teman, magnet ferrit itu adalah komponen magnetik yang disematkan di kabel businya. Jadi ini analoginya nih kabel busi ya, ini yang dapat busi, ini yang dapat ke kopdelco. Dia itu nanti diklemkan di ujung kabelnya ini, gunanya untuk menstabilkan arus yang lewat. Jadi yang namanya listrik itu kan ada gelombang elektromagnetik. Kalau kabelnya itu jelek atau ya istilahnya arusnya juga terlalu besar, itu kan pasti ada gelombang-gelombang yang tidak diinginkan, istilahnya kayak percikan menyebar lah, tapi kan tidak kasat mata ya. Nah, jadi fungsi dari magnet ferrit itu adalah untuk meredam dan juga memfilter gelombang-gelombang elektromagnetik agar arus yang disalurkan itu bisa fokus, dan juga kita bisa titik apinya, api yang namanya strom itu kan pasti ada hubungannya dengan api, itu lebih fokus dan ya gimana ya jelasinnya, soalnya saya juga bukan seorang peneliti, jadi nggak bisa menerjemahkan atau mengartikan secara detail. Nah, ini bentar saya buka dulu paketnya. Ferrit namanya, magnet ferrit. Intinya itu cuma ya, kalau ini saya yakin bukan sugesti ya, bukan kayak yang pil yang ditaruh di bensin atau nambah stabilizer itu yang dicolok di lektor kok bisa menghemat BBM 30%. Dari mana ujung-ujungnya MLM. Nah, ini teman-teman, bentuknya kayak gini toh. Nih saya keluarin satu-satu. Ini merek yang bagus, itu mereknya banyak teman-teman. Ada Nenpower, terus juga ada Seiwa, ada juga merek TDK. Nah, dari merek-merek tersebut, ini aslinya mengeluarkan pabrik ini untuk komponen elektro, misalkan untuk PC komputer dan sebagainya. Dan untuk kayak Nenpower, Seiwa itu memang dimaksudkan untuk otomotif. Nah, ini bentuknya. Mereknya ini kalau beli itu magnet ferrit yang bagus. Merek kelihatan nggak agak timbul? Coba benar. Nih, kalau nggak fokus ya maaf, mereknya TDK timbul. Nah, TDK ada juga Nenpower atau Seiwa, banyak lagi. Tapi juga ada yang nggak bermerek. Jadi banyak merek itu ya teman-teman. Dan yang nggak bermerek juga banyak, yang tiruan. Dan ini nanti kita akan pasangkan di kabel busi. Kabel busi jumlahnya ya terserah teman-teman, tapi nggak usah banyak-banyak. Ini kan diklem, kabelnya lewat tengah-tengah sini. Nah,
kabel lewat dalam sini, itu nanti dia sifatnya itu untuk apa ya, soalnya kalau nggak pakai bahasa mekanis banget itu nanti nggak salah omong. Nah ini kabelnya apa dimasukkan ke sini, kayak gini loh teman-teman. Nah nanti dia ngeklem, nah, kayak rumah fuse yang tabung zaman dulu di tape atau di radio. Ini magnet, tapi kalau dia itu kena logam nggak begitu nempel. Tidak semua magnet itu nempel teman-teman, tergantung fungsinya. Ini kan namanya magnet, tapi pakai logam nggak nempel. Oke, kita akan lihat secara fisik detailnya. Nanti kita juga akan pasang dan rasakan perbedaannya. Tapi menurut saya juga nggak signifikan sih. Yang penting pabrik aja pakai. Saya beli ini harganya cuma 5.000 satu. Ya udah beli aja. Istilahnya mau ada perubahan atau enggak, pabrik aja udah riset. Saya semakin yakin tetap mesti ada perbedaan. Tambah mantap lagi kalau kabel businya resistansinya kecil atau pakai yang racing. Kalau pakai yang harga 100 ribuan itu ya nggak begitu bagus karena resistansinya masih besar. Oke, kita langsung ke paketnya. Tadi saya beli 6 karena satunya 5.000 kan, biar genep 30.000. Wah, gratis ongkir kemarin, harga 5.000. Ini saya beli dari Elektro di Shopee. Terus kemarin sama CO ini 40.000, berarti kemarin ongkos kirimnya cuma dipotong 10.000 apa ya. Intinya harganya itu cuma 5.000-an teman-teman, nggak mahal, nggak sampai jutaan. Nah nih yang ori yang bagus itu ada kode angkanya, nggak tahu ini pabrikan, dan mereknya TDK. 3 merek itu, TDK, Sewa, and Power. Itu aja ya teman-teman. Cari yang timbul kayak gini, nggak cuma tulisan tapi agak timbul, itu nandakan kalau ori. Nah tuh lihat nih, pabrik aja sekelas Samsung, sekelas ya pabrik-pabrikan dia pakai. Nanti kabel businya gini dimasukkan, cukup dia ini terus diklaim, dia kan pengancing kayak gini, klep, nah selesai. Nah tinggal teman-teman, ini ada berbagai ukuran, ada yang mulai dari 5 mm diameternya ya, diameter kabelnya, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 11. Nah itu nanti disesuaikan sama kabel busi teman-teman. Kalau orinya itu sekitar 8 mm. Nah ini ukuran 8. Nanti kita akan pasangkan langsung. Ini nggak nempel ya teman-teman sama besi, tapi saya ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi terus mobilnya bisa irit bensin 30%. Apa itu, yang penting ini murah, pabrikan pakai, saya juga nggak ada salahnya pakai di mobil. Oke, langsung kita cabut satu-satu di kabel businya di mobil. Baik teman-teman, kita udah di kap mobil. Saya itu sebetulnya paling ribet kalau buat video di kap, karena apa-apa saya itu syuting sendiri. Jadi kalau pakai tripod tempatnya sulit, itu kameranya bisa ngambil gambar bagus atau enggak. Nah ini teman-teman, kita mau pasang, kita buka dulu. Masangnya gampang banget, nggak perlu bawa ke bengkel. Nih dah, kita taruh di busi yang mepet ke businya, kita kasih satu aja. Nah kalau kabel ukurannya sesuai 8 mm, ini bisa kencang teman-teman. Kalau nggak kencang nanti tambah kabel bis saja biar tambah yakin. Nah dah, klik dah, nih kencang teman-teman, dah kayak kabel laptop tadi toh. Tinggal kita balik, tancap lagi, semoga awet dan ada manfaatnya. Tambah lagi ke kabel busi yang satunya, sama langkahnya. Nah, kenapa kok saya beli? Itu tadi sudah saya bilang, pabrik aja pakai. Kalau yang model kasih gurah mesin dan sebagainya itu malah nggak punya bayangan. Ya pasti ada plus minusnya masing-masing. Kita lanjut ke kabel busi yang ketiga. Kalau beli sekitar 5 atau 6 ya teman-teman, soalnya kan busi 4, kabel busi 4 itu kan udah untuk businya satu-satu. Nah sama kalau musim penghujan teman-teman, dilihat kok businya kalau nggak rapet, ini bisa mobilnya nanti starternya sulit atau nyendat-nyendat atau bisa mati karena airnya masuk ke sini. Nah ini kerusakan pada karet di kap mesin ini, nanti airnya turun bisa sampai masuk ke rumah busi ini teman-teman. Hasilnya ya nyendat-nyendat, mobil bisa mogok di tengah jalan. Dah, kita lanjut ke yang ini, keempat. Oke, pasang gini, bunyinya klik. Nah
saya sarankan ditambah kabel pis ya, soalnya kalau misalkan sering ke bengkel, ditinggal ke bengkel bisa hilang teman-teman, banyak yang pengen punya. Nah udah kepasang satu-satu, tinggal sisa 2 kita taruh untuk yang dari tuh pop delco, yang dari coil itu kan, coilnya itu kita kasih satu, kalau enggak kasih 1 jung aja yang masuk ke delco nggak apa-apa. Berhubung itu agak panjang dari coil menuju ke distributor delconya kan jauh, tak kasih 2. Soalnya apa ya teman-teman, ini tuh dia apinya besar banget yang lewat dalam kabel sini, listriknya itu besar banget, jadi fungsi dari magnet ferrit itu pasti banyak untuk membuang gelombang elektromagnet yang dia kan nyebar, bayangkan aja kayak api las itu. Nah kita sambung sini juga, kemasannya enak banget teman-teman, 30.000 udah sip. Nanti kita akan test drive, udah kepasang semua ya, tuh 1, 2, 3, 4, 5 kebusi semuanya, sip. Penampilan lebih dekat kayak gini teman-teman, magnet ferrit ditempel di sini, udah kenceng semua teman-teman, ukurannya pas, nggak mungkin lolos. Nih merek-merek TDK, atau kalau yang Nen Power itu nggak klik kayak gini teman-teman harus nyopot, soalnya bentuknya selongsong. Nah dicincinkan atau dimasukkan dulu. Nah ini kasih 2. Nih udah kenceng banget nih, sip. Ini nggak bikin tambah kenceng atau tambah irit, saya nggak tahu, yang penting pasang gitu aja teman-teman. Oke, nanti kita akan test drive. Baik teman-teman, ini impresi pertama saya setelah tadi kita masang magnet ferrit ya. Ya ini masih sebatas opini ya, karena tidak ada data secara kuantitatif, dan ini lebih ke pendapat. Hasilnya adalah ada perbedaan teman-teman, yakin. Dari misalkan ini mobil kita pribadi itu kan pasti apal ya rasa hariannya sebelum dan sesudah itu kan, kalau dipakai tiap hari, dipakai pribadi itu kan pasti tahu. Dan ini saya merasakan ada perbedaan dari respon mesin, khususnya pada bagian gas, dan untuk tenaga torsi di tanjakan itu tidak seberapa, cuma dia lebih respon gasnya itu lebih agak enak, dan mungkin akan lebih mantap lagi kalau pakai busi yang kabelnya yang resistansinya rendah atau kabel busi racing. Baik, ini tadi sudah jalan hampir 30 km, baik di jalan pedesaan maupun jalan provinsi. Pas untuk akselerasi yang jalan provinsi yang agak lebar ya, kita bisa jalan cepet, itu enak. Respon gas itu lebih gimana ya, kayak di pedal itu lebih respon. Ini ya karena namanya nggak ada data ya, nggak ada istilahnya grafiknya, jadi ya ini opini, bisa dikategorikan sugesti juga. Tapi bagi teman-teman yang ini berarti juga sama seperti istilahnya kayak pil yang dimasukin bensin atau nancep pakai itu kapasitor yang untuk penyetabil biar lebih irit, itu sama-sama berarti karena nggak ada data sama aja, itu cuma sugesti. Enggak teman-teman bisa browsing, ketik di Google, tulis magnet ferrit untuk pengapian kendaraan, itu pernah ada yang membuat karya ilmiah dari UNES. Nah, di situ ada salah satu mahasiswa yang membuat tugas akhir dengan melakukan riset, ada grafiknya, ada riset kuantitatif, artinya bermain data. Jadi, dalam hal ini magnet ferrit itu recommended untuk teman-teman beli. Ingat, harganya cuma 5.000 satu biji. Kalau kalian beli 6 itu 30.000. Nah, bisa bongkar pasang, kalau ganti kabel busi bisa dipindah, ganti mobil bisa dipindah, tidak ada masa kadaluarsanya karena magnet ya. Terus yang pertama murah ya, yang kedua jelas udah ada penelitiannya. Terus yang ketiga, pabrikan elektronik aja pakai, artinya ini kan berarti ada fungsinya. Padahal kalau dipikir nalar, magnet masa ada fungsi, nggak ada istilahnya membutuhkan input energi atau setrum, nggak ada kabel yang dapat grounding, kok bisa ngaruh ya. Namanya gelombang elektromagnet kan nggak kelihatan teman-teman, tapi nyatanya di test drive ini ada perbedaan tuh teman-teman. Sekian tips-tips dari saya, semoga teman-teman bisa terinspirasi ya. Kalau mau beli, linknya saya cantumkan di deskripsi, bisa klik deskripsi terus nanti ada linknya, silahkan beli, atau mau ke tempat saya juga bisa beliin.
Saya siap, nomor teleponnya juga ada di deskripsi atau di layar nih. Bisa sharing-sharing ke nomor saya WhatsApp, nambah temen, nambah seduluran, kita belajar bareng, nambah ilmu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe Kaseris Manual Tech, jadilah penonton yang cerdas. Jangan banyak mengeluh untuk merawat mobil tua, karena apa? Semua bisa disiasati. Oke, sekian, banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.